materi permutasi. Nah, yang harus kita ingat itu adalah ini ya. Artinya adalah permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Maka sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, contohnya tentukan permutasi ya dua huruf ya, permutasi dua huruf dari huruf A, B, dan C. Nah, kita akan uraikan terlebih dahulu ya, permutasi dua huruf dari huruf A, B, dan C, atau susunan dua huruf dari huruf A, B, dan C. AB, kemudian AC, kemudian BC, selanjutnya BA, kemudian CA, dan CB. Jadi banyaknya permutasi dua huruf dari huruf A, B, dan C itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita gunakan rumusnya. Jadi secara umum rumusnya itu adalah kalau susunan dua huruf dari tiga huruf yang tersedia, gitu ya, maka rumusnya N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Maka kalau menurut rumus di atas, R-nya adalah 2, kemudian N-nya sama dengan 3, maka 3P2 sama dengan ya 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kurang 2 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itulah yang disebut dengan permutasi. Selanjutnya kita akan membedakan dengan kombinasi. Ya, kombinasi NCR. Maka NCR itu artinya adalah kombinasi dari R unsur dan kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Maka sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, contohnya adalah kombinasi dua huruf dari huruf A, B, dan C. Nah, kita akan bedakan dengan permutasi, gitu ya. Kalau permutasi itu tadi NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Artinya adalah jadi AB dengan BA dihitung 2. Nah, sekarang untuk kombinasi apa artinya? Kombinasi dua huruf dari huruf A, B, C. Kombinasi. Maka jawabnya adalah AB, kemudian AC, selanjutnya BC. Nah, inilah kombinasi dua huruf dari huruf ABC. Artinya di sini BA sama saja dengan AB. Jadi dihitung 1. Jadi banyaknya kombinasi dua huruf dari huruf A, B, dan C itu adalah 3. Atau kita gunakan rumus kombinasi dua huruf dari 3 huruf yang tersedia. Berarti N-nya 3, R-nya 2. Berarti kita menentukan 3C2. Maka sama dengan N faktorial 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial, gitu ya, N kurang R faktorial dikali 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 3 kurang 2 faktorial. Jadi kita uraikan 3 kali 2 faktorial, karena di bawah ada 2 faktorial, kali 1, 3 kurang 2, 1 faktorial adalah 1, dikali 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 3. Jadi itulah beda antara permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi
kita memperhatikan susunan, gitu ya. Sedangkan kombinasi tidak memperhatikan susunan. Artinya AB sama saja dengan BA, dihitung 1. Tapi kalau pada permutasi, AB berbeda dengan BA, dihitung 2. Ya itulah beda antara permutasi dengan kombinasi. Kapan kita harus memakai aturan permutasi, kapan menggunakan aturan kombinasi. Nah, di sini ada soalnya, dari 4 orang pria dan 2 orang wanita finalis suatu kompetisi akan dipilih. Nah, cara pemilihan ini ada 2, misalnya yang A ini. Jika dipilih sebagai juara 1, 2, dan 3, maka banyak cara pemilihan itu adalah. Gitu ya. Kemudian yang B, jika dipilih 3 orang sebagai utusan untuk kegiatan lain, maka banyak cara pemilihannya adalah. Maka jawaban untuk soal ini untuk yang A, gitu ya. Kita mau membedakan mana yang pakai permutasi, mana yang pakai kombinasi. Nah, ini kita tahu bahwa permutasi itu memperhatikan susunan, ya. AB berbeda dengan BA. Sementara kalau kombinasi, AB sama dengan BA dan dihitung 1 cara, gitu ya. Tapi kalau permutasi AB tidak sama dengan BA, maka dihitung 2 cara. Nah, sekarang kalau di sini dipilih sebagai juara 1, 2, dan 3. Artinya adalah dari 4 orang ini, 4 pria, 2 wanita. Berarti semuanya ada, prianya ada 4, wanitanya ada 2, jadi semuanya ada 6. Ada 6 orang, gitu ya. Nah, karena ada 6 orang, mau dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, kalau orangnya 6 tadi, misalnya orangnya si A, B, C, D, E, F, gitu ya. A sebagai juara 1, bisa saja A itu sebagai juara 2, gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada 3 orang, A, B, C misalnya diambil orangnya, ya. Maka kalau susunannya B, A, C, ya, susunannya B, A, C, orang yang terambil 3 itu juga, misalnya orangnya A, B, C. Nah, sekarang ini juara 1, A juara 1, B juara 2, C 3. Nah, berikutnya 3 orang itu juga yang diambil, juara 1-nya B, juara 2-nya A, juara 3-nya C. Nah, ini susunan yang berbeda, walaupun yang terambil 3 orang itu yang sama, gitu ya. Oleh karena itu, ABC berbeda dengan BAC untuk soal yang pertama. Karena juara 1 dia akan berbeda susunannya kalau dia juara 2, gitu ya. Maka jawaban untuk yang A ini adalah pakai permutasi. Sedangkan yang kedua, jika dipilih 3 orang sebagai utusan. Jadi diambil dari 6 orang yang ada ini, mau diambil 3 orang. Ya, diambil 3, misalnya terambil A, B, C. Ini sebagai utusan, gitu ya, utusan untuk mengikuti kegiatan lain. Nah, terambil misalnya B, A, C. Yang pergi mengikuti, yang menjadi utusan tetap orang itu, gitu ya. Bukan suatu susunan yang berbeda. Tapi kalau diganti orangnya baru susunannya berbeda. Jadi mana yang pakai kombinasi, berarti yang B akan pakai kombinasi. Jadi M-nya ada 6, kemudian R-nya adalah 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Berarti 6P3. Sama dengan 6 faktorial dibagi N PR, N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Berarti sama dengan 6 kurang 3, jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka kita uraikan sampai 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 5 kali 4, 20 kali 6, berarti 120. Jadi banyak cara susunan yang bisa dibuat sebagai juara 1, 2, dan 3 itu adalah 120 susunan. Kemudian yang B. Yang B itu N-nya 6, banyak orangnya ada 6. Kemudian yang akan diambil 3 orang, berarti R-nya 3. Maka di sini 6C3. Gitu ya. Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial NCR. N faktorial per N kurang R faktorial
dikali R faktorial, berarti 3 faktorial. Maka 6 faktorial dibagi 6 kurang 3, 3 faktorial, kemudian ini 3 faktorial. Kita uraikan sampai 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah sekarang kan ada lagi faktorialnya, maka ini kita uraikan 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 3 faktorialnya kita sederhanakan. 3 kali 2 6, ini bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 5 kali 4 20. Jadi jawaban yang A adalah 120 susunan, sedangkan jawaban yang B 20 cara untuk memilih sebagai utusan. Nah itulah beda antara masalah yang memakai metode permutasi gitu ya, dan memakai kombinasi.